Bakti NIM 43040190181. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya di yaumul nanti. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik yang berjudul peran orang tua dalam menanamkan ibadah sholat pada anak usia dini. Perkembangan kognitif pada anak usia dini. Perkembangan kognitif mengacu pada tahap perkembangan anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman atau informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif mengacu pada berhubungan dengan meningkatnya kemampuan berpikir, memecahkan masalah, mengambil keputusan, mengingat sesuatu, kecerdasan, serta bakat. Perkembangan kognitif adalah tahap-tahap perubahan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Salah satu tokoh psikologi kognitif adalah Jean Piaget. Piaget mengatakan bahwa perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme, bukan pula pengaruh lingkungan, melainkan hasil interaksi semata. Adapun tahap-tahap perkembangan kognitif Jean Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor dari lahir sampai umur 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional dari mulai usia 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari usia 7 tahun sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal dari usia 7 tahun hingga 15 tahun. Kemudian, peran orang tua dalam menanamkan ibadah sholat kepada anak usia dini. Seperti yang kita ketahui, orang tua merupakan pendidik pertama dan sangat berpengaruh pada proses perkembangan anak. Kepribadian orang tua, sikap, dan cara hidupnya merupakan unsur-unsur pendidikan yang dengan sendirinya akan masuk dalam pribadi anak yang sedang tumbuh. Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dengan baik. Pepatah mengatakan, buah tidak jatuh dari pohonnya. Bahwa teladan orang tua sangat penting terhadap perkembangan anak dalam beribadah. Orang tua berkewajiban mendidik anaknya agar mereka mampu melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara menanamkan iman yang mantap dalam jiwa serta membiasakan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan berhias diri dengan al-akhlak al-karimah. Menanamkan nilai positif pada anak bukanlah hal yang mudah. Dimulai dari masa kanak-kanak, orang tua harus mulai menanamkan nilai-nilai yang akan menjadi karakter anak saat dewasa, sehingga anak akan tumbuh dengan pribadi yang lebih baik. Seperti halnya dengan menanamkan ibadah sholat. Lalu, pada umur berapa kita harus mengajarkan anak kita untuk mulai diajarkan sholat? Nah, kita sudah bisa mulai mengajarkan anak kita untuk sholat pada umur 2-7 tahun atau pada tahap praoperasional. Orang tua tidak dapat langsung mengajarkan ibadah sholat kepada anak, akan tetapi orang tua harus mulai dengan cara pelan-pelan dan disiplin sejak dini dalam hal menanamkan ibadah, terutama dalam ibadah sholat. Karena pembelajaran sholat untuk anak usia dini adalah dalam rangka pembiasaan, maka orang tua harus melatihnya dengan cara yang pertama,
teladan, memberikan keteladanan kepada anak dengan cara mengajak anak untuk sholat berjamaah bersama-sama. Yang kedua, melatih secara berulang-ulang. Seperti yang kita ketahui, kita mengajarkan anak untuk beribadah sholat dari umur 2 tahun hingga 7 tahun. Melatih gerakan dan bacaan sholat pada anak usia dini sebaiknya dilakukan secara berulang-ulang. Semakin sering anak mendapatkan stimulus tentang gerakan dan bacaan sholat, maka anak akan mampu melakukannya dengan bacaannya sendiri. Yang ketiga, suasana aman dan nyaman. Menghadirkan suasana belajar sholat yang aman dan menyenangkan akan lebih membuat anak merasa senang dan antusias. Seperti yang kita ketahui, pada tahap praoperasional anak umur 2-7 tahun, anak memiliki sifat egosentris yang mana dia tidak mau memahami orang lain. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus memahami anak. Nah, dengan cara memberikan kenyamanan agar anak mau belajar dengan senang. Saat anak menirukan gerakan sholat, orang tua harus memahami bahwa meniru gerakan sholat orang tua adalah proses belajar seorang anak. Yang keempat, tidak memaksa akan tetapi tegas memberikan arahan dengan halus. Tidak melakukan pemaksaan kepada anak, tetapi kita memberikan arahan yang halus sehingga anak mau mengikuti apa yang kita inginkan dan apa yang akan kita ajarkan kepada si anak. Perkembangan kemampuan anak menirukan gerakan sholat adalah hasil dari pematangan proses belajar yang diberikan. Pengalaman dan pelatihan akan mempunyai pengaruh kepada anak bila dasar-dasar keterampilan dan kemauan yang diberikan telah mencapai kematangan. Yang kelima, tidak membanding-bandingkan. Pada dasarnya, perkembangan anak dengan anak yang lainnya itu berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengetahui dan memperhatikan perkembangan seorang anak. Nah, jangan sampai nih kita membanding-bandingkan. Misalnya kita membanding-bandingkan seorang adik dengan kakak. Jika kita membanding-bandingkan seperti itu, akan mungkin seorang anak yang merasa terbandingkan akan tidak mau untuk diajarkan sholat karena mereka merasa mungkin ya seperti minder lah atau seperti apa. Nah, jangan sampai kita membanding-bandingkan dengan seorang kakak ataupun adik ataupun anak lainnya. Itu tadi adalah 5 cara untuk bagaimana kita menanamkan ibadah sholat kepada anak. Lalu kenapa sih kita harus menanamkan ibadah sholat kepada anak sejak usia dini? Karena menanamkan ibadah atau mengajarkan sesuatu hal yang baik kepada anak itu akan berpengaruh besar kepada anak ketika dia dewasa nanti. Jadi menanamkan nilai-nilai ibadah sejak usia dini sangat bermanfaat bagi anak untuk kedepannya. Seperti yang kita ketahui, sholat merupakan suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap orang mukmin. Adapun ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat kepada kita semua, yakni Bismillahirrohmanirrohim, wa akhimi sholata wa tuz zakata warhauma rohimin, yang artinya dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan tunduklah ruku bersama orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi semua orang, dan terutama bagi orang tua yang ingin mengajarkan anaknya untuk beribadah sholat sejak dini.
Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.